Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan komponen dari motor starter. Yang pertama adalah baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan tekanan atau arus. Kemudian ada dua ini switch. Switch ini berfungsi untuk on atau off atau menghubungkan atau memutus aliran. Kemudian relay ini untuk stabilkan tekanan atau arus. Kemudian nomor 4 ini adalah pulley coil. Pulley coil ini untuk menarik plunger. Yang kelima adalah holding coil. Holding coil ini untuk menahan plunger. Kemudian ada 6 ini adalah plunger. Plunger ini menghubungkan plunger dengan drive lever. Dan nomor 7 ini adalah lever. Lever ini untuk drive lever. Drive lever ini untuk mendorong overrunning clutch. Kemudian nomor 8 ini adalah overrunning clutch. Overrunning clutch ini berfungsi untuk memutus dan memisahkan putaran dengan starter. Kemudian ada nomor 9 ini adalah pinion gear. Pinion gear ini berfungsi untuk menghubungkan dengan flywheel. Kemudian nomor 10 adalah contact split. Contact split ini untuk menghubungkan atau menghubungkan atau memutus tegangan yang didapat dari pulley coil. Dan nomor 11 ini adalah brush. Brush ini berfungsi untuk mengalirkan tegangan atau mengalirkan arus listrik ke komutator. Ini adalah komutator. Komutator ini berfungsi untuk meneruskan arus ke armatur. Ini adalah armatur. Kemudian ini adalah free coil. Free coil ini untuk memutarkan gaya magnet ke armatur atau mempengaruhi gaya magnet. Lokasi ini ground berfungsi untuk aliran negatif. Untuk cara aliran dari tegangan atau arus listrik di saat motor starter berfungsi, yaitu dari kontak atau switch ini di-on-kan dan kemudian akan relay ini saling menarik karena ada gaya magnet. Kemudian ini akan terhubung dan aliran negatif akan naik ke atas atau naik ke atas ke pulley coil dan aliran positif akan ke pulley coil dan akan mengalir ke 30. Kemudian pulley coil ini akan menarik plunger dan holding coil ini akan menahan drive lever. Dan kemudian contact split akan menempel ke gas atau terminal gas ini. Kemudian terminal gas ini akan memberi aliran arus atau aliran listrik ke komutator dan komutator akan mengalirkan aliran tadi ke armatur. Kemudian otomatis jika ini sama-sama terkena atau sama-sama terhubung, armatur ini akan berputar dan kemudian drive lever ini akan mendorong overrunning clutch dan pinion gear ke depan untuk dihubungkan ke flywheel. Nah, overrunning clutch ini berfungsi untuk memisahkan atau memutus putaran. Di saat ini armatur berhenti, ini akan terus berputar dan pinion gear akan meneruskan tegangan atau meneruskan aliran putaran ke flywheel. Kemudian ground ini akan berhubung ke bodi atau tegangan negatif. Kemudian di sini ada cara pengisian baterai atau starter point. Yang pertama ini adalah baterai aliran positif atau positif akan mengalir ke resistor dan mengalir ke bawah
akan menghasilkan magnet, dan kemudian stator motor atau starter coil akan menghasilkan listrik, dan kemudian akan mengalir ke atas, kemudian mengisi baterai, dan negatif akan turun dan naik ke starter coil. Kemudian baterai atau aliran positif akan mengalir ke R1 atau biasanya saya isi. baik, selanjutnya adalah aliran regulator. Regulator ini yang tadi kan aliran plus atau baterai tadi ke cas atau kembali ke akan mengecas baterai dari positif tadi. Nah, kemudian dari negatif akan masuk ke atau berhubung ke regulator. Kemudian positif ini akan menuju ke resistor 1. Resistor 1 ini untuk mengetahui tekanan atau suhu. Kemudian di sini adalah posisi off. Karena posisi off, terus ada aliran positif yang main ke sini. Nanti transistor 1 ini akan otomatis akan on karena teraliri dengan aliran positif. Kemudian di sini ada aliran negatif. Aliran negatif akan terhubung ke transistor dan akan naik dan terhubung ke rotor coil. Kemudian baterai tadi kan dialiri oleh atau disimpan lagi ke baterai aliran positif. Jadi tegangan atau volt itu berlebih mengalir ke resistor 3 atau resistor 3 ini, dan kemudian ke bawah ke transistor, kemudian mengalir ke dioda Zener. Dioda Zener ini jika tegangan berlebih, maka dioda Zener ini akan kalah karena ada tegangan berlebih atau tegangan positif berlebih. Kemudian di sini adalah kutub atau aliran negatif. Jadi aliran positif dengan aliran negatif akan kalah, dan kemudian di sini akan on, kemudian di sini akan off. Karena tadi di sini adalah minus atau aliran negatif dan akan otomatis akan off. Di sini akan on. Jadi ketika ada aliran atau arus yang kembali ke rotor maupun ke starter coil.